Kakek ini sudah mati selama 8 hari. Pemuda itu mengangkatnya. Itu hanya sebuah teknik lempar. Kemudian dia memukul dan menendang kakek itu. Ini adalah metode unik pemuda itu. Terapi menghidupkan kembali. Namun, keluarga yang tidak mengetahui kebenarannya mengancam akan menguburkan pemuda itu bersamanya. Siapa sangka pemuda itu tidak mendengarkan nasihat. Dia kembali menendang. Terlihat dari mulut kakek itu. Bisa dilihat, dia malah memuntahkan sekelompok cacing menjijikan. VG film tanda merah terdaftar. Segera setelah itu, di hadapan orang-orang, dia terbangun. Ternyata kakek itu telah dikenakan racun misterius. Dengar-dengar, pemuda di depannya yang menyembuhkannya. Kakek itu segera mengeluarkan 30 miliar untuk berterima kasih atas jasa pemuda yang menyelamatkannya. Namun, saat itu cucu kakek itu tiba-tiba memeluk lengan pemuda itu. Dia mengklaim hanya orang seperti pemuda ini yang layak menjadi suaminya. Namun, menghadapi wanita cantik yang datang kepadanya. Namun, pemuda itu dengan tegas menolak. Hanya karena dia sudah menikah. Dan di rumah juga ada warung daging babi yang menunggu untuk dia kelola. Meskipun dia memiliki latar belakang yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tapi dia sangat menikmati kehidupan yang tenang dan stabil saat ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa nona besar, pria yang dia pilih tidak akan mudah dilepaskan. Ternyata mengejarnya sampai ke kios daging babi. Mengejar agar pria itu menikahinya. Nona Zeng, saya sangat mencintai istri saya. Kami tidak akan bercerai. Meskipun kamu mencintainya. Apakah dia mencintaimu? Apa maksudmu? Hei, Bu, ada apa? Pemboros, cepat kembali ke sini. Tanda tangani perjanjian perceraianmu dengan Yuyan. Apa? Perjanjian perceraian? Ternyata ibu mertua tidak suka pada pemuda itu. Dia adalah seorang pembunuh babi yang kotor. Ingin menikahkan putrinya dengan seorang anak kaya yang berkuasa dan berpengaruh. Jadi sekarang sedang memaksa putrinya untuk bercerai dengan pemuda itu. Pemuda itu tidak percaya bahwa istrinya akan menjadi orang yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan seperti ini. Siapa sangka ketika si anak kaya mengeluarkan undangan untuk jamuan selamat datang Miss Zeng. Ekspresi di wajah istrinya tiba-tiba berubah. Karena dia ingin berteman dengan Miss Zeng, agar perusahaannya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa sangka pemuda itu justru berkata dia hanya perlu satu telepon untuk memanggil Miss Zeng. Lagi pula, Miss Zeng baru saja masih mengejarnya untuk menikah. Tapi kata-kata seperti ini siapapun yang mendengarnya tidak akan mudah percaya. Lihatlah dirimu sendiri, mengenakan kaos tanpa lengan yang kompang-camping, membawa pisau pembunuh babi dengan mencolok di jalan. Takut orang lain tidak tahu bahwa kamu adalah pembunuh babi dan barang yang tidak layak untuk dipamerkan. Sementara orang lain sudah 3 tahun membawa pulang apa saja yang bintang-bintang, apa saja medali. Kamu malah kembali menjadi pembunuh babi tua. HMPH, selama beberapa tahun ini, kamu telah membuat wajah seluruh keluarga kami di seluruh kota ini sudah hilang. Pemuda itu berbicara tentang gelar bintang dan sejenisnya, bahkan tidak layak untuknya. Tapi kata-kata yang tidak berguna ini, di mata orang lain sama saja dengan omong kosong. Lagi pula, Nona Zeng itu adalah tembakan besar dari Kyoto. Sama sekali bukan orang seperti pemuda ini yang hanya seorang pembunuh babi yang bisa dikejar. Saat itu, si anak kaya sekali lagi mengeluarkan undangan, mendorong wanita untuk bercerai. Namun, pemuda itu mengambil undangan dan langsung merobeknya. Namun, tindakan ini justru membuat istrinya sangat marah. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sayang, undangan seperti itu. Saya punya sebanyak yang saya mau. Kamu tidak perlu memintanya sama sekali. Inilah wajah aslimu, kan? Egois, hipokrit, dan mencintai kepalsuan. Awalnya aku masih ragu. Sekarang terlihat bahwa apa yang ibuku katakan benar. Ini adalah surat perjanjian perceraian. Tanda tangani saja. Film, Yuyan. Apa maksudmu ini? VG Film dan Televisi HAM. Film VG. Brother Film, Zhao Yi. Apa kamu belum mengerti? Kita, Yuyan. Sekarang dia adalah bintang majalah keuangan. Di usia muda, dia bernilai 20 miliar. Memimpin keluarga Liu. Masuk ke dalam 3 keluarga besar di Haicheng. Sementara itu, dia juga adalah wanita tercantik di Haicheng. Film VG. Kamu seorang pemotong babi. Apakah kamu pantas? Hanya 20 miliar saja. Saya bahkan tidak pernah menganggapnya serius. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena saya diam-diam membantu keluarga Liu kalian, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mencapai posisi ini hari ini? Zhao Yi, kamu tidak mungkin sudah makan beberapa kilogram usus babi. Dan masih 20 miliar.
Kamu bahkan tidak punya 20 yuan. Dan masih berpikir untuk membantu keluarga Liu kami. Jika bukan karena kakak saya menampungmu, kamu sudah mati kelaparan di jalanan. Tepat sekali. Kamu seorang pemotong babi. Bahkan satu jari kaki Yuyan kami. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Yuyan menikah denganmu. Tidak tahu di belakang. Sudah berapa banyak tulang punggung yang ditusuk orang. Tapi jika dia menikah dengan Zhou Shao, maka dia akan menjadi wanita yang paling dikagumi di seluruh Longsu. Wanita yang paling membuat iri. Kekuasaan, status, uang. Miliki apapun yang Anda inginkan. Dengar tidak, Zhao Yi? Jika kamu cerdas, cepat cerai dengan Yuyan sekarang. Yuyan, apakah kamu juga berpikir demikian? Aku tahu, kamu merasa rendah diri, hingga mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Tapi kita sudah, dua dunia orangnya. Urusan perusahaan. Jika kamu tidak bisa membantu, ya sudah. Kamu setiap hari hanya tahu membunuh babi dan memasak. Apakah kamu tidak memiliki ambisi sedikit pun? Saya benar-benar sudah cukup. Baik. Ternyata, hari-hari yang biasa saja, adalah siksaan bagimu. Tingkat kita berbeda. Kamu tidak akan mengerti. Baik, di sini ada 2 juta. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukmu. Pegang sendiri dan jalani hidup dengan baik. Baik, ternyata kamu sudah memikirkan segalanya. Jika begitu, maka saya tanda tangan. Semoga kamu tidak menyesal. Menyesal. Yuyan bisa melepaskan. Kamu ini permen karet yang lengket. Jika naik, akan langsung melambung tinggi. Sadarlah akan kenyataan, Zhao Yi. Meskipun kamu bisa merobek undangan ini, aku tetap bisa menggunakan wajahku. Membawa Yuyan ke pesta penyambutan. Kamu sebaiknya jujur saja. Jual saja babimu. Ah, Zhou Shao memang hebat. Bahkan Nona Zheng harus memberi sedikit penghormatan padamu. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya bisa bicara besar, tapi tidak bisa menghilangkan bau kotoran babi yang ada pada dirinya. Sudahlah, pesta penyambutan segera dimulai. Yuyan, ayo pergi. Sudahlah, kamu tidak akan pernah tahu apa yang telah kamu hilangkan. Berhenti. Kamu mau kemana? Kenapa? Aku bahkan tidak bisa merapikan barang-barangku. Ketika kamu datang ke rumah kami, tidak ada sepeser pun di saku saya. Apa yang kamu makan, pakai, dan gunakan, semuanya milik keluarga Liu kami. Kamu masih ingin membawanya pergi? Aku bahkan tidak melepas bajumu, itu sudah cukup. Iya, tidak heran jika kakakku ingin meninggalkanmu. Sejak aku masuk ke keluarga Liu kalian, saya selalu patuh kepada kalian, menganggap kalian seperti leluhur. Pada akhirnya, kalian memperlakukan saya seperti ini. Kamu hanyalah seorang menantu. Bukankah seharusnya melayani kami? Iya. Oh iya. Sebelum kamu pergi, kami harus memeriksa tubuhmu. Jika kamu membawa sesuatu dari keluarga Liu, apa yang harus diambil? Keluar untuk dijual? Kamu terlalu berani menipu orang. Kenapa kamu begitu emosional? Apakah mungkin kamu benar-benar mencuri barang dari keluarga Liu? Merasa bersalah seperti pencuri? Saya sarankan kamu lebih baik menyerahkannya dengan baik. Jika saya menemukannya, kamu akan dalam masalah besar. Dan serahkan kartu bank itu dari keluarga Liu. Kamu juga memikirkan uang sedikit ini. Apa yang dimaksud dengan memikirkan? Kamu di keluarga Liu, makan dan minum gratis selama bertahun-tahun. Apa salahnya jika saya mengambil sedikit bunga? Saya bisa memberitahumu, uang putriku, kamu tidak akan bisa mengambil 1 sen pun. Pergi dari sini, ambil uangmu. Mulai sekarang, saya dengan keluarga Liu kalian, tidak ada utang antara kita. Tapi saya beritahu kamu, kembalikan semua barang saya. Hei, orang, ambilkan pakaian kompang camping itu untuk dia. Di mana liontin giokku? Giok apa? Saya tidak tahu. Saya memberi kalian 1 kesempatan terakhir. Kembalikan giok saya. Sudah dijual, mau pakai apa untuk mengembalikannya? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar berani sekali. Kamu jual giok saya ke siapa? Untuk apa kamu bicara? Ada orang telah membunuh. Cepat katakan. Saya memberikan giok itu sebagai taruhan kepada Zhou Shao. Kamu adalah bajingan. Bukankah itu hanya sepotong giok yang rusak? Kenapa kamu panik? Jika kamu berani melukai anak saya tidak akan membiarkan ini selesai. Giok yang rusak. Giok saya. Jika ada sedikit kerusakan, kalian berdua digabungkan. 10 nyawa pun tidak cukup untuk menggantinya. Hei, siapkan mobil. Pergi untuk menyambut jamuan. Nona,
Tuannya sakit parah. Orang-orang di Kyoto terus memantau Anda. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja kembali lebih awal kali ini? Tenang saja. Saya sudah mengatur pengganti untuk melindungi diri. Ayah sudah sakit parah sejak kembali dari Kyoto. Masalah ini tidak sederhana. Semoga bisa di acara penyambutan. Mencari beberapa dokter terkenal. Anak buah mengerti. Tuan Zhou, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertemu Nona Zheng kali ini. Yuyan, masalah kecil ini apa sih? Yuyan, tadi saya terlalu terburu-buru, kakak. Anggap saja gelas ini sebagai permintaan maaf saya. Tuan Zhou, Anda terlalu berlebihan. Jangan minum. Kamu datang untuk apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Apa? Kamu omong kosong. Yuyan, jika kamu tidak percaya, saya akan buktikan. Dia pasti sudah minum obat penawarnya lebih awal. Cukup, Zhao Yi, menggunakan cara yang begitu rendah untuk mencemarkan nama Tuan Zhou. Saya sangat kecewa padamu. Inilah menantu tak berguna dari keluarga Liu. Tempat yang begitu mewah hari ini. Datang dengan penampilan seperti ini. Benar-benar memalukan. Jangan berkata begitu. Mereka mungkin baru saja kembali dari pasar setelah menyembelih babi. Semua ini demi kehidupan. Sungguh tidak tahu diri. Wanita yang disukai Zhou Shao. Yuyan, kali ini kamu harus percaya padaku. Semua yang saya katakan adalah benar. Apa yang harus saya lakukan untuk mempercayaimu? Apakah kamu ingin saya menggunakan pisau pemotong babi yang memalukan ini? Saya awalnya mengira kamu hanya tidak berusaha. Tidak menyangka kamu ternyata menggunakan cara yang begitu tidak tahu malu untuk mencemarkan nama Zhou Shao. Saya mencemarkan namanya. Jelas itu dia. Zhao Yi. Saya adalah anak sulung dari keluarga Zhou. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Justru kamu yang seorang pemotong babi yang rendah. Berani-beraninya menerobos jamuan penyambutan Miss Zheng. Lelucon. Dulu saat berperang di medan perang, menghancurkan ribuan tentara musuh. Saat itu bisa datang dan pergi dengan bebas. Sebuah jamuan penyambutan kecil. Bagaimana saya tidak bisa datang? Oh, masih menghancurkan ribuan tentara. Apakah kamu mengira kamu adalah penguasa besar Xia? Hahaha. Kamu, Zhao Yi, kamu ingin melihat saya dipermalukan. Baru kamu senang, kan? Cepat keluar dari sini. Saya malu. Lalu adikmu mencuri jimatku. Dia tidak malu. Adikku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bukankah itu hanya sebuah jimat? Paling tidak saya akan mengganti rugi kamu. Ganti rugi saya. Kamu sama sekali tidak tahu arti jimat ini. Kamu adalah dewa perang yang tak tertandingi di Daxia. Jimat ini sebenarnya diberikan kepada permaisuri dari raja yang berbeda nama. Jimat tersebut memilikinya sama dengan memiliki setengah kekayaan seluruh Daxia. Hanya sebuah jimat. Apakah kamu perlu membuat keributan di tempat seperti ini? Hari ini saya tidak bisa mendapatkan jimat saya. Saya tidak akan pergi. Kamu, jimat. Jangan-jangan yang dimaksud adalah ini. Kembalikan padaku. Zhou Shao, dari mana jimatmu ini? Yang ini, dibeli dari Liu Neng. Ternyata jimat ini milikmu, Zhao Xiong. Sebenarnya saya ingin mengembalikannya padamu. Tapi ini juga saya beli dengan uang saya. Berikan tawaranmu. Saya membeli. Saya ingin 5 juta. Apakah kamu punya? Hanya 5 juta saja. Saya tidak pernah menganggapnya serius. VG Film, hanya sedikit. Kakak Fei, aku masih belalang. VG, saya masih ada banyak lagi. Ini bukan uang hantu. Hahaha. Kamu tidak akan memberitahu saya. 5 juta ini. Apakah kamu dapatkan dari membunuh babi, kan? Atau, apakah itu dari uang belanja mantan istrimu? Yang kamu ambil, tidak perlu kamu khawatirkan. Jangan banyak bicara. Gesek kartu. Jangan berpura-pura kaya. Sekarang bukan saatnya untuk pamer. Saya akan membantu Anda memberikan 5 juta terlebih dahulu. Tidak perlu. Keluarga Liu, saya tidak mampu menjangkau. Kamu benar-benar tidak bisa dimengerti. Kartu anggota yang sembarangan. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Jika di dalam ini ada 5 juta, saya akan siaran langsung makan kotoran. Sampah tetaplah sampah. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 5 juta. Tunggu sebentar, Nona Zheng akan datang. Orang sampah ini pasti akan menderita. Zhao Yi, sekarang, berlututlah dan sembah saya. Lalu merangkak di bawah celana saya. Saya tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Kamu yang sembarangan masuk ke acara penyambutan. Sekalian saya kembalikan jimat ini padamu. Jika tidak, tunggu sampai Nona Zheng datang. Kamu tunggu saja untuk dihabisi. Anak buah Zheng Lingxuan. Itu juga tidak ada artinya.
Kamu ini sampah. Berani-beraninya menghina Nona Zeng. Zhao Yi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Nona Zeng bukan orang yang bisa kita permainkan. Tuan Zhou, bisakah kamu mempertimbangkan wajahku? Kembalikan jimat itu padanya. Kalau begitu, biarkan dia mengambilnya sendiri. Kamu. Maaf, kakinya kram. Kamu mencari mati. Ah, Zhao Yi, kamu gila. Tuan Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Kamu yang sampah berani memukulku. Tuan Zhou, dia hanya terbawa emosi sesaat. Kamu yang dewasa tidak mengingat kesalahan orang kecil. Biarkan dia pergi. Tidak perlu kamu memohon. Lihat tidak, Yuyan, kamu memikirkan orang itu. Dia bahkan tidak menghargai perasaanmu. Zhao Yi, sangat mengecewakan saya. Saya tidak akan peduli padamu lagi. Zhao Yi sekarang kamu bahkan tidak punya makanan lembut untuk dimakan. Hidupmu benar-benar gagal. Seseorang tangkap orang yang mengganggu jamuan sambutan ini. Tangkap sampah yang mencemarkan nama baik Nona Zeng. Patahkan satu kakinya. Ketua Zeng Group, Zeng Lingxuan, sudah datang. Oh, Nona Zeng. Akhirnya Anda datang. Anda datang ke rumah Zhou kami. Ini benar-benar membuat rumah kami bersinar. Selamat datang, Nona Zeng. Nama saya Liu Yuyan. Aku sudah lama mendengar namamu. Kamu selalu menjadi idolaku. Hari ini saya akhirnya beruntung bisa bertemu Anda. Dia adalah istri Zhao Yi. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang mengganggu jamuan sambutan ini. Masih mencemarkan nama baik orang-orang kecilmu. Saya sedang ingin membantu Anda memberi pelajaran padanya. Oh, siapa yang begitu berani? Xiao Fan membawa orang itu kembali. Ya, Nona Zeng, apakah Anda ingin memberi saya pelajaran? Zhao Yi, Nona Zeng, apakah Anda mengenalnya? Bukan hanya mengenal. Kenapa sekarang mengganggu jamuan sambutan ini? Ini untuk menghina saya, kan? Kamu terlalu narsis. Saya tidak akrab denganmu. Dari mana datangnya pembicaraan penghinaan ini? Zhao Yi, cepat tutup mulutmu. Zeng Miss, apa status Anda? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Zeng Miss? Apakah saya meminta kamu untuk memukulnya? Zeng Miss, jangan salah paham. Dia adalah mantan suami saya. Tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya suka berbicara sembarangan. Jangan tersinggung, ya. Apa? Mantan suami? Zhao Yi ini. Dia sudah diceraikan oleh Yuyan. Sekarang dia ada di pasar sayur. Tadi dia yang menghina kamu. Kamu harus memberinya sedikit pelajaran. Jika demikian, maka saya memang harus menghukumnya dengan baik. Tidak masalah, Zeng Miss. Asalkan Anda berbicara, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Zhao Yi, cepat berlutut dan minta maaf kepada Zeng Miss. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Kamu, jika bodoh ini mencari mati sendiri, kenapa kamu harus memohon untuknya? Nona Zeng, Zhao Yi, dia memang tidak bisa menjaga mulutnya. Jika Fei Geying telah menyinggungmu, saya minta maaf atas namanya. Bukankah kalian sudah bercerai? Dengan posisi apa kamu minta maaf untuknya? Saya, Yu Yan bangkit. Tidak perlu berlutut padanya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyinggung Nona Zeng, kamu akan mati. Apakah kamu tahu, Nona Zeng itu memiliki posisi apa? Kamu seorang pembunuh babi yang hina. Berani-beraninya menjelekkan dia. Apakah kamu tahu, satu kata dari Nona Zeng, membunuhmu itu seperti menghancurkan semut. Hari ini, meskipun kamu berlutut minta maaf, kamu tetap akan mati. Dia belum punya kemampuan untuk menggerakkanku. Oh, begitu ya? Jika demikian, maka saya memang harus memberikan hukuman yang pantas. Karena kamu sudah bercerai. Maka saya hukum kamu. Menikahlah denganku. Nona Zeng. Ini, dia, si pembunuh babi ini. Bagaimana dia layak untuk Anda? Anda tidak bercanda, kan? Saya, Zeng Lingxuan, memilih suami yang seperti apa? Apakah kamu masih perlu meminta pendapat? Zhao Yi, apa sebenarnya yang kamu lakukan untuk menipu Nona Zeng? Perlu menipu? Dia yang mendekati. Bicara sembarangan. Kau ini sampah. Bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu Nona Zeng. Apakah saya layak? Bukan kamu yang menentukan. Mengatakan bahwa kamu adalah sampah. Bahkan mencemari kata, sampah. Kau yang imut. Benar-benar berani sekali. Hari ini saya akan menggantikan Nona Zeng. Memberi pelajaran padamu. Siapa yang datang? Cukup. Kalian semua dengar baik-baik. Zhao Yi adalah pria saya. Siapa yang berani menyinggungnya? Itu sama saja melawan saya. Hari ini saya akan menggantikan Nona Zeng. Ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Zhao Yi, bukan Zhao Shao. Sebelumnya saya buta. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan kecil. Ampuni hidupku. Oh, bukankah kamu baru saja menyuruhku berlutut? Bahkan bilang ingin mematahkan kakinya.
Ayo, ayo, saya salah. Saya yang buta mata anjing. Saya salah. Anda yang besar tidak mengingat kesalahan kecil. Tolong beri saya kesempatan hidup ini. Berisik. Saya Gao Suni. Bawa orang itu keluar. Ya, tunggu sebentar. Bos, ada kabar dari bandara. Katanya pesawat Nona Zeng baru saja mendarat. Akan sampai dalam setengah jam. Mari kita bersiap-siap. Apa yang sedang terjadi? Salah langkah. Orang itu hanya digunakan sebagai penyamaran. Apa yang terjadi? Saya Gao Suni. Zeng Lingxuan ini adalah seorang penipu. Apa? Penipu? Bagus. Zhao Yi, kamu cukup berani ya. Berani sekali mencari orang. Untuk menyamar sebagai Nona Zeng dan mencemarkan namanya. Nona Zeng yang begitu tinggi posisinya. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Seorang yang begitu tidak berguna. Orang miskin. Zhao Yi, kamu pikir dengan cara ini, metode yang rendah ini bisa membalas dendam padaku, ya? Apakah kamu tahu? Mencari orang untuk menyamar sebagai Nona Zeng. Itu adalah hukuman mati. Lelucon. Hidup dan mati saya belum ada yang bisa memutuskan. Ket B. Tapi, saya pikir kamu tidak takut mati. Sekarang tampaknya kamu hanya bayangan. Kamu benar-benar seorang gila. Sekarang kamu mencari orang untuk menyamar sebagai Nona Zeng. Bahkan mempermalukan saya di depan umum. Hari ini saya akan memotongmu menjadi 5 bagian. Melaksanakan keadilan. Barang yang tidak tahu hidup atau mati. Coba sentuh dia. Sudahlah, gadis kecil. Masih berpura-pura di sini ya. Mengingat kamu masih punya sedikit daya tarik. Layani saya dengan baik. Saya masih bisa mengampuni hidupmu. Kamu pantas memberi muka tapi tidak tahu malu. Kenapa kamu terdiam? Ayo sini. Tangkap gadis kecil ini untukku. Pergi mati saja. Pergi mati saja. Hati-hati. Kamu sebenarnya siapa? Seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu tantang. Tidak heran dia adalah pria yang saya pilih. Ternyata kamu sangat tersembunyi. Jangan dekati saya. Di belakang keluarga Zhou kami. Tapi keluarga kerajaan Kyoto. Keluarga Wang menguasai segalanya di Kyoto. Bahkan ibu kota negara harus menghormati mereka. Apa gunanya kekuatanmu? Ingin membunuhmu? Satu jari saja sudah cukup. Keluarga kerajaan Kyoto. Benar. Sekarang kamu tahu kan? Aku beritahu kamu. Saya kaya dan berkuasa. Kamu hanyalah orang kelas rendah. Aku ingin kamu mati. Kamu harus mati. Apakah kekuasaanmu datang dengan cepat? Atau apakah pisauku yang lebih cepat? Jangan mendekat. Jika kamu benar-benar membunuh Zhou Shao, orang-orang di Kyoto tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimanapun, berikan padaku. Dihukum mati, bukan? Aku membunuh 1 sudah cukup. Membunuh 2 dapat untung 1. Jangan bicara sembarangan. Cepatlah pergi. Tunggu sampai Zeng Xiaoji yang sebenarnya datang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Yi, Zeng Xiaoji akan segera datang. Tunggu sampai dia datang. Kalian tunggu saja untuk mati. Aku akan meneleponnya sekarang. Silakan saja menelepon. Cepatlah pergi. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan dia menelepon. Baiklah. Jangan lari. Satu persatu tunggu untuk mati. Apa? Ada apa? Ayahku dalam kondisi kritis. Aku harus cepat kembali. Sebenarnya aku datang untuk mencari dokter terkenal. Sekarang sudah terlambat. Begini, aku akan pergi ke sana nanti. Mungkin, bisa membantu apa? Apakah kamu mengenal dokter terkenal? Bisa dibilang begitu. Baik, kalau begitu aku akan kembali dulu. Melihat situasinya. Aku beritahu kamu, kali ini, aku akan memberi kamu kesempatan hidup untuk sementara. Jika kita bertemu lagi lain kali, itu tidak akan semudah mati. Yang seharusnya mati adalah kalian. Meskipun kalian lari ke ujung dunia, Nona Zeng, dia pasti akan membunuh kalian. Tuan Zhou, sudahlah. Bagaimana mungkin ini bisa dibiarkan begitu saja? Dendam hari ini. Saya sudah mencatatnya. Nona Zeng, apakah teleponnya tersambung? Tidak. Teleponnya terus-menerus tidak bisa tersambung. Mungkin ada sesuatu yang menghambat. Zhao Yi ini, sekarang tidak hanya mengganggu keluarga Zhou kami, tapi juga menyuruh orang berpura-pura menjadi Nona Zeng. Yuyan, jangan lembek dan minta belas kasihan untuknya lagi. Tuan Zhou bercanda. Saya sudah bercerai dengannya.
Kehidupan dan kematiannya ke depannya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Baik, Yuyan. Saya tahu kamu adalah orang yang tahu situasi. Kamu juga tahu. Saya sudah menyukaimu sejak lama. Aku tahu. Kamu ingin mendekati Nona Zeng. Tidak ada yang lain. Hanya ingin mendapatkan kerjasama dengan grup Zeng. Untuk menutupi kalian. Kerugian 5 miliar dari grup Liu. Tenang saja. Saya di sini. Kerjasama dengan Zeng. Saya pasti akan memberikannya padamu. Kalau begitu, terima kasih dulu kepada Tuan Zhou. Zhao Yi, apakah memilihmu sejak awal? Apakah benar ini salahku? Ayah, bagaimana keadaanmu? Pengurus Zeng, ayahku. Dia sekarang dalam keadaan bagaimana? Dokter bilang, takutnya tidak akan bertahan sampai malam ini. Kenapa bisa begini? Nona, bukankah kamu pergi memanggil dokter terkenal? Sudah ditemukan? Mengingat kamu pernah membantuku. Penyakit Tuan Zeng. Biarkan saya mencoba. Kamu bisa mengobati penyakit. Jangan bercanda. Segera panggil dokter hebat itu. Dokter hebat yang aku maksud adalah diriku sendiri. Kebodohan. Apakah kamu sudah dewasa? Kamu masih mengaku sebagai dokter terkenal. Apakah kamu tahu siapa tuan kami? Dia itu orang seperti apa? Jika terjadi masalah, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Lagi pula dia juga hampir mati. Jadi, kita coba saja. Mungkin masih ada harapan. Kamu sangat berani. Pengurus Zeng. Jangan terburu-buru. Zhao Yi. Sekarang bukan waktu untuk bercanda. Aku tidak bercanda. Penyakitnya hanya bisa aku obati. Jika bukan karena kamu, orang lain meminta saya bahkan tidak mau mengobati. Ini. Nona, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya rasa dia hanya seorang penipu. Penyakit tuan besar. Bahkan dokter terkenal di Kyoto pun tidak bisa menyembuhkannya. Kecuali orang dari gerbang dokter hantu yang datang. Mungkin saja, masih ada harapan. Tapi orang dari gerbang dokter hantu, muncul dan menghilang. Sama sekali tidak bisa ditemukan. Lelucon, Tuan Zeng terkena kutukan. Bahkan kepala gerbang dokter hantu pun tidak ada gunanya. Omong kosong. Kutukan apa? Kepala gerbang dokter hantu pun tidak bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menyembuhkannya? Maksudmu adalah, kamu lebih baik dari kepala gerbang dokter hantu. Dalam hal keterampilan medis, tentu saja, kepala gerbang dokter hantu adalah murid saya. Nona, dengarkan. Orang yang tidak tahu batasan ini. Apa yang kamu bicarakan? Kepala gerbang dokter hantu adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia bahkan mengatakan, kepala gerbang adalah muridnya. Zhao Yi, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, saya tidak pernah berbohong. Seberapa besar kamu yakin bisa mengobati ayahku? Seberapa besar kepastianmu? Sangat mudah. 100%. Baik, saya percaya padamu. Segera obati dia. Nona, kamu tidak bisa mempermainkan nyawa tuan rumah. Orang ini tidak bisa dipercaya. Pengurus Zhao, jangan urus masalah ini. Saya percaya padanya. Nona, kamu, semua mendengarkan Anda, tuan rumah kami. Jika ada kesalahan, bahkan jika Nona kami melindungimu, saya mempertaruhkan nyawa saya, juga akan membuatmu membayar harganya. Baiklah, kamu juga bisa dianggap sebagai orang tua yang setia. Begini, pergi ambilkan saya jarum perak. Penyakit Tuan Zeng. Kamu bisa tenang. Pergi. Teknik jarum yang sangat hebat. Ini sudah selesai. Kenapa tidak ada perubahan? Di dalam tubuh ayahmu ada sumber racun. Tidak semudah itu untuk dihilangkan. Setidaknya setelah 2 jam. Apakah akan terjadi perubahan yang signifikan? Ingatlah, dalam 2 jam, tidak boleh mencabut jarum ini. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Baik. Ling Xuan, dengar-dengar paman sakit. Saya khusus membawa Master Qian untuk mengobati paman. Domba Tian, kenapa kamu datang lagi? Saya sudah bilang kita tidak cocok. Cepat pergi. Ling Xuan, kamu terlalu kejam. Ya, aku sudah berusaha sangat keras. Aku telah mengundang Master Qian. Dia adalah murid utama dari pemimpin sekolah dokter hantu. Dia pasti bisa menyembuhkan paman. Benarkah itu Master Qian? Master Qian, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Saya mendengar Anda adalah dari sekolah dokter hantu.
murid paling membanggakan dari sekolah dokter hantu. Keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Sekarang, tuan kami akhirnya bisa diselamatkan. Kamu adalah orang dari sekolah dokter hantu. Benar, itu di bawah sana. Tapi saya ingat, sekolah dokter hantu mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok. Melihat sikap Anda ini, pasti Anda adalah dokter barat, ya? Anak kecil yang tidak tahu malu. Mulutmu penuh omong kosong. Sekolah dokter hantu kami memiliki pengobatan tradisional Tiongkok. Ada juga pengobatan barat. Saya mengambil jurusan pengobatan barat. Meskipun kamu adalah orang dari sekolah dokter hantu, hari ini kamu juga harus datang sendiri. Karena saya sudah menyembuhkan Tuan Zeng. Dari mana anak ini datang? Berani-beraninya dia membual di hadapanku. Kamu sudah menyembuhkan paman? Paman masih terbaring di sini, kan? Pengurus rumah tangga. Kenapa orang seperti ini berani mengobati paman? Mereka berani masuk. Usir mereka. Ini adalah teman nyonya kami. Katanya, dia datang khusus untuk mengobati tuan kami. Teman nyonya. Saya ingat sekarang. Ini kan, yang diusir oleh keluarga Liu. Menantu. Saya dengar, dia diceraikan oleh Liu Yuyan. Kenapa? Tukang jagal tidak menggunakan pisau jagal, malah menggunakan pisau bedah. Dong Batian, sebaiknya kamu jaga mulutmu. Ling Xuan, sampah ini, bisa apa dalam pengobatan? Kamu tidak percaya padanya, kan? Putra, sebelum saya marah, cepat pergi. Orang terakhir yang menyuruh saya pergi. Rumput di atas kubur sudah setinggi kamu. Masih cukup angkuh. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah putra dari Raja Bawah Tanah Haicheng. Dong Batian. Anak dan cucu apa? Saya tidak mengenalmu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayah saya masih perlu istirahat. Bocah ini, aku akan mengurusmu nanti. Nona, aku sudah melihat cara Master Qian. Pertama-tama, periksa tuan tua itu. Siapa yang menusukkan jarum perak ini? Ini benar-benar konyol. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, jarum perak ini dalam 2 jam. Tidak boleh dicabut. Jika tidak, bisa berisiko nyawa. Omong kosong. Aku sudah bertahun-tahun di sekolah dokter hantu. Saya masih bisa tahu. Apa itu pengobatan tradisional Tiongkok? Hanya beberapa jarum perak. Bisa menyembuhkan penyakit dan menghilangkan racun. Lalu untuk apa aku belajar kedokteran barat? Itu karena kamu sendiri yang tidak mahir. Kamu, Tuan Qian, jangan berdebat dengan bocah ini. Tapi dia baru berusia 20 tahun lebih sedikit. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu tidak benar-benar percaya padanya, kan? Tapi, metode Nona Qian Master. Aku sudah melihatnya. Baik pengobatan tradisional maupun kedokteran barat. Yang terpenting adalah bisa menyembuhkan Tuan. Nona Zeng, aku tahu kamu khawatir tentang keselamatan Tuan Zeng. Tapi aku sarankan kamu, jangan terburu-buru mencari pengobatan. Sangat mudah untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk. Maaf, Zhao Yi. Aku lihat ayahku belum juga sadar. Saya juga cukup khawatir tentang dia. Bagaimana kalau kita biarkan Master Qian memeriksanya? Saya sudah bilang, sekarang jika jarumnya dicabut, Zeng Lao tidak akan selamat. Saya telah menyelamatkan banyak orang. Penyakit kecil seperti itu bukan masalah. Bisa ditakuti oleh seorang anak muda. Sampai takut. Saya hanya berharap kamu nanti jangan menangis dan memohon padaku. Tolong, jangan bercanda. Zhao Yi, jika saya jadi kamu, saya segera berlari. Jika tidak, nanti Master Qian akan. Kakek sudah sembuh. Dan tahu kamu sembarangan menusuk jarum padanya. Akan mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang akan menderita, itu belum pasti. Kamu mencari dokter palsu untuk mengobati Zeng Lao. Maka tunggu saja untuk mengumpulkan jasadnya. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baik, apa yang harus dipertaruhkan? Jika nanti Master Qian menyembuhkan mertuaku, kamu harus merangkak di bawah saya, lalu merangkak melewatinya dan melumpuhkan kedua tanganmu. Jangan berlebihan. Jika kamu kalah, berlutut dan memberi saya 3 penghormatan. Memanggil saya kakek 3 kali, boleh? Anak yang baik, aku akan melihat bagaimana kamu mati nanti. Tuan Qian. Bagaimana bisa begini? Ayah, Tuan Qian, apa sebenarnya yang terjadi ini? Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi tidak baik? Tidak apa-apa, biarkan aku melihat lagi. Nona Zeng, Tuan Zeng, sepertinya tidak bisa. Apa? Sialan, kamu bilang bisa menyembuhkan. Itu dia. Semua ini karena penipu ini.
Dia telah merusak Tuan Zeng. Ini bukan salahku. Barang tua yang tidak tahu malu, tidak punya kemampuan sendiri, sudah bergantung pada orang lain. Sepertinya kamu yang kalah. Tidak menyangka aku yang masih muda, sudah harus punya cucu. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak kalah. Sialan, kamu berani menipuku. Bukankah kamu murid besar dari sekolah dokter hantu? Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, aku akan mengambil nyawamu. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saya masih punya cara. Aku akan meminta tuanku untuk datang. Dia pasti bisa menyembuhkan. Harusnya bilang lebih awal. Masih ada cara dari Dokter Qian, cepat pergi. Guru, cepat datang ya. Kata tuanku, dia akan segera datang. Tunggu sampai dia datang. Tuan Zeng akan diselamatkan. Hanya saya yang bisa mengobati penyakit Tuan Zeng. Kehadiran gurumu juga tidak ada gunanya. Nak, kamu benar-benar mencari mati. Pemimpin pintu dokter hantu adalah sosok yang sangat hebat. Kamu berani meragukan keterampilan medis pemimpin. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Saya Gao Suni, guruku, adalah yang paling tidak suka dengan orang seperti kamu. Sampah yang tidak menganggap nyawa orang lain serius. Begitu dia datang, dia akan mengambil nyawamu. Saya Gao Suni. Bahkan jika gurumu datang, dia hanya bisa berlutut dengan patuh. Panggil saya satu kali, guru. Zhao Yi, jangan bicara lagi. Kamu sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya pintu dokter hantu. Bahkan ayahku juga harus menghormatinya. Saya hanya mengatakan kebenaran. Masih ada sampah ini. Dia juga harus memanggil saya sebagai nenek moyang guru. Apa? Saya tidak salah dengar, kan? Pemimpin pintu dokter hantu memanggilmu guru. HMPH. Ayo, kamu seorang pembunuh babi. Tidak mungkin memberi pengobatan pada babi betina, kan? Jika tidak percaya, tunggu saja dan lihat. Hanya saja, kalian semua harus cepat membuat keputusan. Karena ayahmu, dia sepertinya sudah tidak tahan lagi. Ayah, Zhao Yi, aku mohon padamu. Bisakah kamu menyelamatkan ayahku sekali lagi? Ling Xuan, apa kamu gila? Pemimpin pintu dokter hantu segera datang. Biarkan dia mengobati ayahmu. Dia adalah ayahku. Siapapun yang ingin aku obati, harus diobati. Lagi pula, aku percaya padanya. Sepertinya gadis kecil ini juga tidak begitu bodoh. Jika ingin aku turun tangan, juga bisa. Hanya saja barusan, setelah kalian ribut seperti ini, penyakit Tuan Zeng jelas semakin parah. Jadi nanti, apapun yang aku lakukan, kalian semua tidak boleh menghalangi. Baiklah, semuanya akan mengikuti perintahmu. Baiklah, minggir. Nak. Cepat berhenti. Astaga, Ling Xuan, ini pun bisa kamu tahan. Tuan, Zhao Yi, berhenti. Tidak ada yang boleh bergerak. Aku tidak mengizinkan siapapun mengganggu pengobatan Zhao Yi. Kebodohan ini benar-benar kebodohan. Aku beritahu kamu, jangan berpura-pura di sini. Hanya beberapa tendangan yang kamu berikan tadi. Jika Zeng yang tua bisa bangkit dari kematian, saya akan memutuskan kedua lengan saya, dan tidak akan berpraktik seumur hidup. Semoga kamu tidak menyesali kata-kata ini. Jangan menyesal nanti. Jika kamu bisa membuatku menyesal, apakah saya harus memotong satu kaki lagi? Bagaimana bisa ada di gerbang dokter hantu? Kamu ini sampah. Sangat memalukan. Apa ini? Sangat menjijikan. Ayah. Apa yang terjadi padaku ini? Ayah, kamu akhirnya bangun. Tadi hampir mati. Zhao Yi yang membangunkanmu. Terima kasih, adik kecil, atas pertolonganmu. Itu hal kecil, tidak perlu membalas. Bagaimana? Apakah kamu yang memutuskan tanganmu sendiri? Sebaiknya aku membantumu. Nak, kamu hanya beruntung. Saya melihat Tuan Zeng. Sebenarnya hanya sakit perut. Kebetulan tendanganmu berfungsi. Sakit perut. Zeng Lao jelas-jelas telah terkena kutukan oleh seseorang. Kamu ini dokter yang payah. Bahkan tidak bisa menemukan penyebab penyakit. Masih layak untuk berpraktik. Adik, maksudmu, aku telah terkena kutukan. Benar. Berani sekali. Siapa sebenarnya berani mengutuk ayahku? Aku tidak terima. Apa sih kutukan bodoh ini? Hanya parasit saja. Kamu beruntung. Sampai kamu terjebak. Kamu ini hanya pembunuh babi. Kamu bukan dokter hebat. HMPH, tunggu sebentar sampai guruku datang. Akan mengungkapkan di depan umum wajah asli penipumu. Justru karena
Ada kalian yang merasa diri sendiri hebat, dokter payah yang merasa tinggi. Banyak pasien yang tidak bersalah kehilangan nyawa. Hari ini aku akan melakukannya untukmu. Membersihkan pintu masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Yi, kamu sudah membuat masalah. Pintu masuk dokter hantu. Bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Pintu masuk dokter hantu. Mertua, ada yang tidak kamu ketahui. Master Qian adalah murid kesayangan pemimpin. Orang payah ini akan menghancurkannya. Hari ini sudah pasti mati. Adik, cepat pergi sekarang. Dengar-dengar di balik pintu dokter hantu adalah penguasa naga gedung tahun lalu. Meskipun penguasa naga telah mundur, tetapi itu juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Ini adalah keluarga Zheng saya, tamu paling terhormat, yang bisa memiliki kartu hitam ini. Di dalamnya ada batasan 5 miliar. Kamu keluar dan sembunyi sebentar. Ingin pergi, tidak ada jalan. Hari ini dia harus mati. Domba Tian, mengingat wajah ayahmu, baru tidak menyentuhmu. Ini adalah keluarga Zheng kami. Tidak ada hak bagimu untuk berbicara. Kamu, pergi, kenapa saya harus pergi? Pintu dokter hantu mengeluarkan kotoran tikus seperti ini. Saya membersihkan pintu untuk pemimpin. Dia seharusnya berterima kasih kepada saya. Jika dia melakukan kecurangan, saya rasa pintu dokter hantu juga harus dibubarkan. Suara yang sangat besar. Siapa yang mencemarkan nama baik pintu dokter hantu saya? Guru, tolong selamatkan saya. Guru, Qian Bin, apa yang terjadi dengan tanganmu? Pemimpin Sun, akhirnya kamu datang. Ini adalah pembunuh babi ini. Menghancurkan kedua tangan Master Qian. Masih mencemarkan nama baik kalian. Apa yang dikatakan oleh pintu dokter hantu? Itu adalah gurumu. Orang seperti ini harus diberi pelajaran yang baik. Siapa yang berani sekali? Berani menyamar sebagai guruku. Saya rasa dia tidak ingin hidup lagi. Potong kedua tangannya. Buang dan beri makan anjing. Ini adalah kesalahpahaman, Tuan Sun. Sun Yao. Siapa yang akan dipotong jarinya untuk diberi makan anjing? Guru ada di sini. Murid banyak yang telah menyinggung. Guru, kamu sudah semakin bingung. Bagaimana mungkin dia adalah guruku? Ini namanya menipu guru dan menghancurkan nenek moyang. Ini bagaimana mungkin? Sun Yao, kamu sangat berkuasa. Membiarkan muridnya sendiri. Menyiksa orang yang tidak bersalah di luar. Jika hari ini saya tidak datang, akan ada satu nyawa lagi yang mati sia-sia. Guru ada di sini. Murid telah mengecewakan ajaran Anda. Orang ini, Qian Bin, telah menyinggung Anda. Silakan Anda bertindak sesuai keinginan. Selain itu, murid yang tidak bisa mengajar murid lain bersedia dihukum sendiri. Penjara pintu dokter hantu tidak akan pernah menginjak dunia. Guru, tolong selamatkan saya. Leluhur, kau maafkan saya kali ini saja. Saya tidak berani lagi di masa depan. Kau maafkan saya kali ini saja. Sudahlah, sekarang kedua tanganmu sudah tidak berfungsi. Anggap saja ini sebagai hukuman untukmu. Jangan berbuat sembarangan lagi di masa depan. Pasti akan dibunuh tanpa ampun. Pergi. Terima kasih, leluhur. Berhenti. Ahaha, itu, penyakit Tuan Zheng sudah sembuh. Saya pergi dulu. Kenapa? Kalah taruhan lalu ingin melarikan diri. Zhao Yi, jangan terlalu keras pada orang lain. Ayahku adalah raja bawah tanah. Jika hari ini kau menyinggungku, meskipun ada pintu dokter hantu, dan keluarga Zheng melindungimu, di Hai Cheng, kau adalah naga, tapi tetap harus tunduk padaku. Sungguh keterlaluan. Kau sedang berbicara dengan siapa? Guru, tenanglah. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh pintu dokter hantu, saya juga ingin membalas untukmu. Tidak perlu. Hanya sebuah keluarga dong. Saya bahkan tidak menganggapnya serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah berlutut atau tidak? Apakah kamu berani memukulku? Apakah berlutut atau tidak? Kamu mencari mati. Berlutut atau tidak? Jangan. Kakek, saya salah. Cucu yang baik, kamu seharusnya memanggil lebih awal. Kan jadi tidak ada masalah. Iya. Anda benar. Saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Sudahlah, pergi saja. Iya. Yang saya maksud adalah pergi. Baiklah. Zhao Yi, tunggu saya. Saya pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bukankah saya sudah mengirim orang?
Untuk menjemputmu, kenapa kamu sudah sampai begitu pagi? Bukankah kamu juga datang lebih awal? Apakah orang-orang Wang sudah datang? Mungkin masih butuh waktu sebentar. Sebagai pengawal dan pasangan saya, tidak sadar sedikit pun, ini baru benar. Pengurus Zeng, sudah lama tidak bertemu. Tidak tahu apakah Tuan Zeng baik-baik saja. Terima kasih, Zhou Shao, sudah mengingat. Berkat Tuan yang baik, tangan yang ajaib. Tuan sekarang sudah pulih dengan baik. Itu benar-benar bagus. Tidak menyangka kita di Haicheng. Masih ada dokter ajaib seperti ini. Tidak tahu hari ini, apakah ada kesempatan untuk berkenalan. Tuan yang baik akan datang hari ini. Nanti saya akan membantu Zhou Shao memperkenalkan. Itu tidak sulit. Baiklah, kalau begitu, terima kasih terlebih dahulu kepada pengurus Zeng. Dua orang itu silakan di sini. Saya mohon izin sebentar. Nona muda saya dan dermawan saya. Mereka sudah hampir tiba, saya harus pergi menjemput. Silakan, Anda cepat pergi. Tuan Zhou, Anda benar-benar sangat berpengaruh. Bahkan pengurus Zeng yang tua. Begitu akrab ya. Benar-benar terima kasih banyak. Di Haicheng, siapa yang tidak menghormati Zhou Jie saya? Selama saya membuka mulut, jangan katakan hanya sebuah undangan. Bahkan proyek Zeng pun, juga bisa diberikan kepadamu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana kalau saya ajak Anda makan suatu hari nanti? Ah, baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau malam ini, kita makan bersama. Lalu, kita minum sedikit. Kamu ini manis sekali. Apa yang kamu bicarakan? Sungguh sial. Kenapa di mana? Saya bisa bertemu denganmu. Kami adalah orang-orang yang kurang beruntung. Sebelum keluar hari ini, harusnya melihat kalender kuning terlebih dahulu. Ini kamu lagi, wanita ini. Saya belum mencarimu. Kamu malah datang mencariku. Terakhir kali di pesta penyambutan. Berpura-pura menjadi Nona Zeng. Bermain-main dengan saya. Saya belum menghitungnya denganmu. Berani datang ke wilayah saya. Mencari saya untuk menyelesaikan masalah. Kamu adalah yang pertama. Hei, memang begitu. Seandainya saya tidak tahu rahasia kalian berdua, saya benar-benar mengira kamu adalah Nona Zeng. Lihat saja, nanti yang sebenarnya akan datang. Saya lihat kamu masih bisa berpura-pura. Keluarga Zhou kalian, apakah kalian semua bodoh? Saya dulu, bagaimana saya membuat keluarga Zhou mengadakan jamuan untuk saya? Wanita ini, apa yang kamu bicarakan? Saya sarankan kamu, jangan membuat keributan di sini. Jika tidak, nanti akan diusir. Saya tidak bisa membantumu. Kamu, Zhou Shao, lupakan. Banyak orang penting malam ini. Di hatinya, wanita ini sangat penting. Jika tidak, usir mereka semua. Agar tidak mengganggu. Tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Hanya seorang badut. Oh, begitu peduli pada mantan istrimu. Saya sarankan kamu tidak berpikir terlalu banyak. Saya hanya tidak ingin, pada saat seperti ini, menjadi perhatian. Zhao Yi, tunggu saya sebentar di sini. Saya pergi menyelesaikan urusan. Akan kembali sebentar lagi. Baik, silakan sibuk. Hai, pembunuh babi. Wanita itu milikmu. Sudah pergi. Apa kamu masih menunggu mati di sini? Tahu tidak, posisi yang kamu duduki ini, milik siapa? Apa konsekuensinya, kamu tahu? Saya bisa duduk dimanapun saya suka. Apa kamu bisa mengatur saya? Saya memberitahu kamu, posisi yang kamu duduki sekarang. Tapi itu adalah posisi khusus keluarga Liu. Seperti kamu yang orang rendah. Duduk di sini. Itu adalah penghinaan bagi mereka. Saya beri kamu dua pilihan. Atau, sekarang berlutut dan minta maaf. Atau, membuatmu tidak bisa pulang. Bagaimana jika saya menolak? Saya sangat menghargai keberanianmu. Tunggu saja. Dalam pandangan Zhao Yi dan Zhou Shao, selalu tidak bisa mentolerir sedikit pun pasir. Melihat dari hubungan masa lalu, cepat pergi. Suami yang sudah menikah selama 3 tahun. Kamu tidak mengerti sama sekali. Yang bernama Zhou. Kamu sepertinya cukup memahami. Kalian berdua bukan suami istri. Bahkan lebih dari suami istri. Saya dengan Zhou Shao hanya teman biasa saja. Bisakah kamu tidak menggunakan pikiran sempitmu untuk menghina persahabatan kita? Mengatakan hal ini. Apakah kamu sendiri percaya? Liu Yuyan, kamu hanya itu. Membuatmu keras kepala. Sekarang kamu harus pergi. Sudah terlambat. Sudahlah, usir dia dan biarkan dia merasakan kesulitan. Itu juga bisa dianggap sebagai pelajaran baginya. Itulah dia. Zhou Shao, inilah
Orang-orang kelas bawah yang kamu maksud. Untuk Kapten Lee, orang ini adalah petugas kebersihan di Hotel di Hao. Siapa yang punya hak untuk ikut malam amal keluarga Liu? Saya curiga dia tidak hanya datang untuk makan dan minum. Dia juga punya seorang rekan. Nanti, jika benar-benar terjadi sesuatu, kamu juga tidak bisa bertanggung jawab. Pria ini, bisakah Anda menunjukkan undangan untuk malam amal? Saya tidak punya undangan. Oh, Zhao Yi, kenapa sekarang kamu tidak keras kepala lagi? Seseorang, buatkan saya ini. Orang yang masuk ke dalam, buang dia keluar. Apakah kamu yakin mengusir tamu terhormat dari keluarga Zheng? Apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Zhao Yi, apakah otakmu sudah kemasukan air? Kamu mengira dirimu siapa? Masih takut pada tamu terhormat keluarga Zheng? Bahkan tidak takut memberitahumu. Hari ini, tamu keluarga Zheng hanya ada satu, yaitu Nona Zheng, yang mengundang secara pribadi, penyelamat hidup Zheng Lao. Kamu tidak mungkin ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah orang penting itu, kan? Lalu, bagaimana jika aku memang begitu? Jika kamu adalah orang penting itu, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Berlututlah.